Tes. Nah, tes lah. Saya pilih kirang perform itu munjal lima tidak mang itu munjal lima. Jadi tapi dengan diberi kesempatan mic mah sok damang gitu ya. Izin sambil berdiri ya, Bu. Mohon. Mau di kopea ya, saya di kopea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi ayadai kebangsaan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu gitu pengeranya. Yang pertama tentu supaya pagi hari ini lebih ceria, kita beri pantun, gitu ya. Anu bosan, ya pokoknya gitu ya. Makan tahu pakai uyah. I love you, Ibu Ketua Tim, Ibu Dokter Yaya. Ya. Makan tahu sebelum bubar. I love you, Ibu AKBP Sumi Kasubdit dari Polda Jabar. Makan tahu di samping WC. I love you, Ibu MC. Ayah kamu kana mah biar da ari bahan mah jagoan bapak jeung ibu lah sok teranawan. Vitamin C. Makan tahu dicampur bakwan. I love you seluruh anggota dan keluarga besar Majelis Dakwah Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makan tahu deui. Makan tahu harus serius, jangan main-main. Naon jing? I love you, Pak Kabid Penais Jakat Wakaf Haji Jajang Api Pudin. Alamat pengenawe ayahnya. Sebetulnya nama gempur saya teh Bu Kasubdit ya. Ini depan kita ini adalah para dai dan daiyah, nah ini dia. Para pembicara kondang semua, begitu ya. Yang jam terbangnya jauh di atas simkuring. Tapi ternyata sebuah kehormatan dalam kehidupan di dunia mah kan begitu. Sandiwara itu kan selalu siapa yang harus berperan di mana, siapa yang kadang-kadang mendengarkan, siapa yang kadang-kadang didengarkan. Alhamdulillah hari ini kebanggaan simkuring bisa nyarios di depan para pendakwah kan begitu ya. Itu yang keren, makanya meskipun teraraos saya berusaha hadir karena kesempatan. Selama ini kan saya mau ngapulang Pak Kiai Haji Asep di Bayunnya, kurang mulungan biasa kan begitu. Juga bapak para dai yang lain. Nah sekarang kesempatan simkuring berdiri di sini hanya kebetulan memang secara tema relevan dengan tugas fungsi simkuring pada saat ini. Nah kenapa juga tadi disampaikan pantun pertama dari Bu Dr. Yaya sebagai ketua tim. Ya alhamdulillah kan puji mah hanya milik Allahnya gitu ya. Dan kami berpikir bahwa jabatan itu kan hanya sementara. Jadi siapapun yang nge-WA, saya menggunakan rumus Al-Quran maka hiji nama Iqra. Yang udah nge-WA, bacalah. Pas nilai di Al-Quran ayat itu balaslah ke ayat Pak. Ya. Cuman kan tidak mungkin setelah dibaca centang biru orang cicing wae begitu. Jadi saya sudah menjanjikan kepada banyak orang bahwa handphone saya 24 jam. Dan itu insya Allah menjadi komitmen saya. Handphonenya 24 jam. Ya benernya gitu. IDWA jam 1 penting banyak kerek lah ya. Tapi yang pasti ini bisa kita manfaatkan. Handphone ini tidak pernah mati. Pokoknya saheng nawe mah handphone gitu ya. Itu. Yang pertama tentu malah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat, irodat, berkah semuanya. Hari ini simkuring kita semua biasa hadir sasarangan bersilaturahmi dalam sebuah kegiatan yang tentunya juga sangat penting. Tentu ini mendapat izin barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita dipacurahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kita para pengikut yang berharap syafaat dari Timan Tenang gitu. Kalau melihat judul mah berat oke gitunya. Tapi karena panitia minta judul begini ya saya bikin judulnya. Padahal selanjutnya terima kasih gitu. Harus dibuka tuh terima kasih. Ya buka tuh kemarin operator yang bantuin tuh. Boleh dampingi mau cepat punya lihat. Maka next saja pendahuluan. Nah sebelum masuk ke sana, Panginten awalnya adalah kenapa Biro Kesra Simkuring hadir di sini. Ini struktur organisasi pengetahuan saja, gitu ya. Jadi apa kalau mau keluar dari ujian dan nanti oleh panitia akan dibagikan, biasa kan gitunya. Yang dibaca itu PDF nanti EGP lah, gitu ya. Tapi yang pasti saya sebagai fungsi sekarang di Biro Kesra yang ngawartosan gitu, Biro Kesra itu berada di sini struktur organisasinya. Yang lebih penting sebetulnya di slide kedua Bapak dan Ibu ya. Next lagi. Kenaon sih Biro Kesra mau nih seperti apa namanya koin yang bermata dua nya kanan kiri koin nusuk dia mau ngerok ini dengan kanwil Kementerian Agama. Di mana kanwil Kementerian Agama hadir, di situ Biro Kesra hadir. Sebaliknya, di mana Biro Kesra hadir, kanwil Kementerian Agama hadir karena nyata adalah nu paling kanan. Ada istilah konkuren, ada istilah absolut. Jadi kami berbicara tentang anu tos bosen, jika Pak Asep mah bosen ya, Pak Kiai Asepnya ningali orang pasti ingetna kokom. Nah, gitu ya. Pasti ingatnya punten aya namina kokom. Ayo hormat heula udah. Aduh, hormatlah Baji. Assalamualaikum. Izin rambut naminya Baji. Saya menggunakan istilah yang sebetulnya dari job sebelumnya. Oh, di luar masih ganti ini. Gila enak ini dia. Dari job sebelumnya, saya membuat sebuah singkatan Rekokom. Dan hari ini berbangga karena setiap acara nyebatin Rekokom, pertanyaan pertama, ayo namanya Kokom tuh. Ente, ayo bojoran nama Kokom tuh. Ente, hari ini bahagia Bu Haji. Mohon izin kanggo nami Bu Haji. Gitu ya. Nah, kenapa berbicara tentang Rekokom? Re-nya itu regulasi. Dan regulasi ini yang menghadirkan nama Andre KW di ruangan ini. Karena saya sekarang ditugaskan menjadi Kepala Biro Kesra. Kunaon sih jeung Kemenak teh muni akrab-akrab teuing. Layut pisan, gitu ya. Sebetulnya kalau bicara konkuren selesai, tugas kami teh seueur Bapak dan Ibu ya. Dimulai urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, pokoknya di eta teh aya 16 tupoksi provinsi yang menjadi fungsi koordinasi kami. Tapi tidak sebanding dengan hiji teh yang absolut. Dalam regulasi yang absolut, urusan agama itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan di lapangan adalah melalui kantor wilayah dan para Kemenak kabupaten kota. Tapi ternyata peran provinsi juga kami sebagai Biro Kesra itu adalah wakil pemerintah pusat yang juga berurusan terkait tentang fungsi agama. Jadi yang direct perintahnya adalah ke Kanwil Kemenak, kami pendukung dari sisi pemerintah daerah. Baik di provinsi ada Biro Kesra, juga di kabupaten kota ada bagian Kesra. Selama ini mungkin Bapak dan Ibu tahu Biro Kesra teh moal tapi sanes urusan kan Bapak mau urusanna khutbahnya. Kalau kami pun sama urusanna hibah. Iya, itu urusan yang ngariweukeun lah kemarin. Sehingga pada saat kami sekarang fokus kembali kepada kewenangan, banyak urusan yang dituntaskan. Salah satunya adalah urusan keagamaan. Jadi kalaupun eta Kesra aya wae, oh Kanwil Kemenag aya wae, dan memang kita mah duduluran bagaikan koin bermata dua nya. Nu kabayang mah bermata dua, bersisi dua, bener gitu. Orang ingat mun keur ngerok, ingat oh iya Kemenag jeung Kesra dia, iya Kanwil lah dia, eta keur ngerok. Apalagi di Arabnya, kalau di Arab mah nganggo koin nanti kan koin sanes rupiah kan, itu ngerokok syariah apa beda dari itu. Nah, berbicara hal tersebut, pada urusan absolut inilah kita bersama-sama. Seperti mungkin Bapak dan Ibu tadi hadir sebagai bagian dari majelis dai kebangsaan
pasti menggunakan regulasi. Ada cap dirjennya, ada dilatih dulu, dan juga disahkan bahwa ada surat-surat yang secara administratif menjadi pegangan kita dengan garis besarnya adalah regulasi. Cacat juga kokom nomere. Pas bicara koknya itu adalah salah satunya hari ini. Kenapa menjadi penting? Karena koknya itu adalah komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Seperti yang disampaikan tadi, kita tidak mungkin sekarang berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa para dai, toslah kumaha urang, cenah pokoknya sudah dilatih urusan kebangsaan, fokusnya di situ saja. Tidak, ada hal-hal lain yang perlu kita dengarkan juga, ada hal-hal lain yang perlu kita kolaborasikan juga, ada juga hal-hal lain di lapangan, ternyata mungkin tidak terjangkau oleh kita. Cara terbaik adalah komunikasi dengan banyak pihak. Kalau hari ini simkuring nyadas di payun, Bapak Ibu ngadangukeun komunikasi satu arah. Dan itu disebut khutbah. Pada saat komunikasi terjadi banyak arah, naon namina? Sanes, gibah. Ya kan loba, Pak, yuk kan itu ngobrol, yuk kan itu. Sanes musyawarah. Kalau satu arah, khutbah. Kalau banyak arah, gibah. Itu masalah gibah. Wah, itu nama teh aya. Nah, otomatis itu yang menjadi penting adalah kita harus bersama-sama gitu. Ayo oke nyebut bersama-sama teh kieu Pak kumaha? Ya itu itu, cenah ieu itu. Tidak. Justru ada saatnya kita saling mendengar, ada saatnya juga kita saling berpikir, ada saatnya memastikan kita melaksanakan fungsi masing-masing. Kan kabayang lamun dai kebangsaan, kumargi urang mah kabeh dai ceramah babarengan. Kan teu mungkin. Pasti satu orang kan, dan segmentasinya pun harus kita atur sedemikian rupa sehingga konstituen, istilahnya audien itu bisa menerima informasi yang disampaikan dengan baik. Karena sekarang itu kan yang tidak menarik teh urusan persatuan dan kesatuan, itu rame kita jalan. Padahal justru itu yang membuat NKRI itu hadir. Kan yang resep latenya anu pokoknya melawan anu aneh viral. Kalau yang normal, biasa saja. Pemerintah bekerja dengan baik, biasa saja. Pelayanan dari Polda Jabar dengan baik, biasa saja. Giliran pemerintah ada ngaca saeutik, wah, eta dihebohkeunnya viral. Itu zamannya sekarang, dan yang kita hadapi adalah juga pihak-pihak yang mungkin kita tidak bisa melihat. Hanya dengan bermain media sosial, bisa menggerakkan emosi masyarakat. Nah, itu kan menjadi PR besar dari kita. Rekokom, jadi punten Bu Haji, jangan kene. Regulasi, komunikasi, dan yang terakhir kita berbicara tentang komitmen. Nah, kalau bicara komitmen, yakin Bapak dan Ibu hadir di sini pun salah satunya adalah bicara tentang komitmen. Bicara tentang kebersamaan, bicara tentang bagaimana kita menjaga amanah yang sudah tercantum dalam Cap Dirjen tentang dai kebangsaan, bagaimana kita membuat peta jalan tentang peran fungsi kita, dan bagaimana juga target yang harus kita raih di masa-masa tertentu tergantung timeline yang sudah kita rencanakan. Nah, eta slide kehiji, mengenai ayat 50 slide. Orang mun bosan mah ngacung ya. Jadi bisi Pak, nu sanes kitu mah teu kudu cenah aing nya moal tidak masalah mending ngacung. Tibatan saya ngomong wae na jero hate ngagorong kalau kitu tah nyoan aing cenah kan begitu. Silakan. Karena justru di forum yang baik ini kita bisa menyampaikan seserangan we. Kalaupun yang disampaikan kurang tepat ngacung langsung. Selain saya apa aturanna nu ieu enggak ada masalah. Ya. Karena sami kan sumbernya kita udah bikin slide pastikan nyari sumbernya, siapa tahu mungkin ada yang tidak update atau apapun. Next. Nah, ini sahaya Malik kita tinggalnya. Nah, kalau berbicara tentang hari ini jelas bahwa ada 3 poin ya yang menjadi penting adalah urusan moral, degradasi nilai, dan polarisasi sosial berbasis identitas keagamaan. Itu yang sedang kita hadapi. Tapi yang di forum yang baik ini ingin kami sampaikan bahwa kalau berbicara Pak Gubernur Jawa Barat, nu ayeuna Pak KDM-nya, justru ada hal penting adalah yang kami sebut sebagai leadership
live streaming leadership. Jadi bagaimana sekarang seorang gubernur itu bisa kita lihat kapanpun, dimanapun di media sosialnya, dan real ya, tidak ada edit-edit, sehingga kita mau tidak mau juga seiring perkembangan zaman harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Contoh Pak Inten, kalau berbicara yang pertama, saya juga sering mengikuti para dai yang notabene live TikTok pengajian. Jadi ayah pastinya gitu ya. Jadi pengawasan live TikTok, Bu Kasubdit, baik pengajian berdua, sorogan, atau beliau berceramah, handphone selalu siap. Jadi bari ningali kamu stami teh bari jangan lupa klik ya untuk nambah koin gitu. Itu zamannya sekarang. Terima kasih ya. Contoh saya komen ke para rogo tadi di Walter Way meskipun sedang dalam posisi memberikan ceramah di podium. Jadi podium itu yang HP. Ayo langsung ya untuk mendukung, jangan klik jangan lupa segala macam. Kami melihat fenomena ini adalah itu salah satu cara untuk adaptif dengan perkembangan. Kenapa? Kehilangan arah moral, degradasi nilai, polarisasi sosial berbasis identitas keagamaan. Ini mayoritas karena video. Ya. Yakin Bapak dan Ibu yang nyawa HP di sini tuh dimulai haram biada sampai sajadah ada. Ya nggak? Dengan mudahnya kita akan berbicara tentang mencari hadis, mencari ayat suci Al-Quran dengan berbagai aplikasinya. Tapi juga tanpa mencari pun tiba-tiba niat kita mencari naon udah datang naon. Ya kan? Nah itu juga menjadi problem kita, sehingga tentunya para dai pun harus bisa adaptasi dengan hal tersebut. Jadi kalau pun tadi sampaikan oleh Ibu Moderator, Kepala Biro namanya Andre Nawan, jenanya saya tulis nama saya Andre KW. Kenapa ditulis Andre KW? Karena ternyata di dunia media sosial perlu juga nama yang memang mudah diingat. Hari KDM mah jelasnya KDM, semua orang sudah tahu. Makanya saya ikut juga, saya singkat AKW, tapi itu laku-laku orang lain. Jadi saya tulis di media sosial saya nama saya Andre KW. Dan media sosial saya pun akhirnya memaksa diri untuk adaptif. Sehingga yang namanya YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya saya jalankan, Pak. Meskipun kadang sok neng terege nya ke acara kieu, hai guys, kita lagi di California Amerika, ini lagi sedang majelis kebangsaan, penguatan, kan neng terege untuk saat ini. Tapi ternyata itu yang disukai oleh netizen. Jadi saya pun terpaksa memviralkan karena memang pada akhirnya komunikasi kita penuhi semua media sosial dengan hal-hal yang baik. Dan yang paling jagoan ngomong salah satunya adalah para dai. Jadi pada Bapak dan Ibu sudah terbiasa berbicara 1 jam, 2 jam, bari direkam. Ataupun kalau berani live TikTok atau live Instagram. Hanya memang resikonya adalah manakala ada pihak lain yang merasa tersentil, dipotong tasi video nate, langsung dimainkan, resikonya itu. Simkuri juga belajar tentang hal tersebut, ternyata bisa mengendalikan kita untuk berbicara. Jadi pada saat saya bikin YouTube, nyarios awon Bapak dan Ibu, karena kan khawatir setelah diupload ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan hal tersebut dan bisa mengajukan gugatan undang-undang ITE. Tapi entong sieun dari dakwah kan jelas dalilna, jelas tentang ayat Al-Qur'annya, hadisnya yang jelas. Tinggal sekarang nambih panginten tripod sareng HP. Terkena HP nu awis tentunya HP terus dicoma atau sesuai beten deui eta mah misalkan ya. Atau kalaupun nomor HP nu ieu teh jadi masalah. Sehingga saya pun sengaja paparan Android kikieuan teh namanya ini smartphone atau handphone. Ari handphone teh hand panangan, phone telepon. Jadi wajar cepengan terus. Kecuali ke salat kade. Karena ada beberapa pejabat teman-teman di Pemprov Jabar buka subdit ya. Jadi lamun keur salat tadi simpen gitu. Pas kalau 2 rakaat Pak Gubernur telepon langsung halo Pak cenah. Ulah hari kitu mah ya. Pak katingku sieun ku bapak aing. Kalau saya insya Allah salat mah dibalikeun heula. Kalaupun beliau misalkan tapi udah aman mau nelfon Kepala Biro sampai Posekda gitu mah ya. Paling sekda atau asen yang telepon tetap kita izin telepon kelak gitu kalau saya mah.
Meskipun deg-degan dari telepon perundungan sami ya yang telepon teh teka angkat aya naon begitu ya. Ya itu dinamikanya. Jadi kembali izin Bu Haja rekokom yang tadi regulasi, komunikasi dan komitmen. Kenapa saya buat singkatan Nugra Rampil versi Sunda? Sebenarnya membantu saya sendiri untuk menghafal sebetulnya. Apalagi para dai mah kan garadu jargon masing-masing lah gitu ya. Yang kedua, saya pun belajar tentang pantun yang tadi. Tadi itu bukan pantun sebetulnya, nama ada pondok teuing. Tapi itu adalah pantun yang paling mudah kita lakukan. Karena makan tahu itu sangat mudah. Gitu. Dan tungtung putih mah tungtungna sami. Dan pengalaman saya itu yang membuat suasana komunikasi ini lebih mencair. Nah selanjutnya, berbicara majelis dakwah kebangsaan, ada tugas yang cukup berat adalah berbicara tentang membentengi umat dari konten dakwah yang tidak jelas. Kalau kita ambil contoh pada saat kemarin, kebetulan kami jadi petugas haji, di akhir-akhir pelaksanaan ibadah haji, muncul konten di YouTube bahwa ibadah haji bagi warga negara Indonesia tidak wajib. Dan itu disampaikan oleh salah satu ulama, terbaru si Abi-Ogenya. Cuman kan karena viralnya itu menjadi kebingungan. Dan itu ternyata diadop juga oleh beberapa punten travel haji, umroh, yang dilarikannya begini, tibatan haji malila, ngesnya umroh heula. Kalau hanya posisinya umroh heula tanpa mengganggu porsi haji nggak masalah. Tapi pihak-pihak ini mulai memanfaatkan nu porsi haji teu ka hajian lah cenah teh mah lila da teu wajib cenah. Nu berarti mah ka Mekah heula umroh. Itu kan sudah punten bahasa simkuring mulai penyesatan ya. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Dan mampunya pengalaman pada itu mampu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meluruskan hal seperti ini? Nah, cara terbaik tadi adalah banjiri kembali YouTube kita itu dengan informasi-informasi versi media sosial kita. Pada saat kita mengacu kepada Al-Quran dan Hadis, ibadah haji teh wajib bagi yang mampu, kan begitu ya Pak Haji, itunya. Nah pada saat muncul kemarin teu wajib cenah, memang di belakangnya adalah karena nunggunya lama, karena. Tapi kan warga Indonesia teh tidak semuanya nonton YouTube sampai akhir. Senangnya ningali thumbnail nu payun geuninnya, ningali thumbnail, oh iya, haji itu tidak wajib. Nah hal seperti itu menjadi PR kita bersama untuk memastikan bahwa konten di media sosial pun harus kita luruskan dengan cara itu tadi. Bagaimana mana ulah pameng lah ngadamel YouTube dan tersesah Pak gitu ya. Atau mungkin malah semuanya sudah netizen subscriber atau seueur misalkan begitu ya. Itu kita manfaatkan sehingga setiap Bapak dan Ibu berceramah wayahna paling aya mah rekam penyalira gitu. Kalau belum punya tim sendiri juga tidak masalah. Dan kalaupun sekarang udah ngedit gampil, sehingga kita bisa dengan mudah mengupload hasil ceramah kita di platform media sosial milik kita masing-masing. Tidak perlu bicara kelembagaan dulu Bapak dan Ibu, karena pada saat contoh simkuring berbicara tentang birokesra, secara kebirokesraan kami punya Instagram birokesra. Tapi secara keandrikawean saya juga punya Instagram saya. Ayo komplain, kunaon cenah pakaro gambarna ucing wungkul. Video ucing, jawabannya kan sederhana. Ya tama medsos aing. Kumaha aing? Media sosial kan begitu. Kalau mau lihat aktivitas rutin kepala biro, berarti di media sosial resmi Biro Kesra. Tapi pada saat bicara Andri KW ya kita kan punya seneng gitu ya. Contoh Bapak dan Ibu bisa kayak nu kepo karena Instagram simkuring. Terus ngelihat atau terus ningali aya mobil geuning seueur mobil anu alhamdulillah aya Alphard belum ketemu ya. Ada BMW, ada segala macam lah. Yang nomornya teh belakangnya AKW. Aya Innova Jenny kan gitu ya. Padahal Bapak dan Ibu itu teh di jalan teh nya mun aya anu AKW tungtungna ku saya dipoto. Terus saya upload di Instagram saya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya unggul. Dan ternyata netizen itu kan itu tadi. Responnya teh, "Oh, jika ganti mobil deui maneh." Wah, malah ada yang japri bahwa, "Ini bener itu mobil maneh?" Cenah kan begitu. Padahal alhamdulillah sekarang tuh Kasubdit AKW itu kan banyak ya, nomor AKW itu.
Nah contoh seperti itu gimmick-gimmick dalam artian begini, media sosial pun tidak harus terlalu serius, tapi juga harus menyampaikan yang tadi, konten dakwah yang jelas. Minimal pengikut kita begitu ya yang di dunia online itu juga tersenyum sedikit lah melihat dari postingan kita. Karena kalau ningali punten ya ngadangkeun dakwah wae mah da moal tebih ujug-ujug tunduk we. Kalau di masjid ya seperti Jumatan, saya berusaha menggunakan teknologi dalam artian Jumatan teh direkam gitu sih Pak. Pas ceramah teh ngarekam, ternyata handphone ngarekam urang anger. Bener Pak, ya kan? Apapun yang namanya dalilnya, apapun yang namanya ayatnya, semuanya mengandung ilmu sirap. Saya juga bingung buka sudi teh, unggal Jumahan teh, nikmat sare teh, nikmat bisa. Saya selalu mencoba begini, setiap penceramah itu berbicara, saya tulis. Jadi pas ceramah teh saya tulis. Yang komplain siapa? Dikira jeung tukangeun. Pas beres Jumahan teh, sia cenah Jumahan tong nyawa HP. Salah deui gitu. Jadi memang tidak cukup dengan niat, tapi juga bagaimana tindakan kita yang mungkin secara umum dilihat baik. Nah itu juga Pak, ini tugas kita, tugas Bapak dan Ibu sebetulnya, juga pemerintahan untuk bagaimana menempatkan diri dengan baik dan memposting hal-hal yang baik. Sehingga pertemuan hari ini kan boleh, begitu ya. Pertemuan hari ini tidak hanya esensi rapatnya sebetulnya, tidak hanya esensi dari penguatan majelis dai kebangsaannya saja, tetapi mungkin ada poin penting. Ada yang upload rekokom boleh, gening aya rekokom misalkan begitu ya, silahkan. Dan saya sekarang mewajibkan diri untuk mengupload minimal 2 video setiap hari dan 1 foto setiap hari dengan caption positif. Malah oge baru teman-teman sekarang bicara, mana sibuk-sibuk teuing nya cenah urang ninggalin di media sosial. Ya saya bilang, ya memang pegawai anak gitu. Terus hari ini pun agak kurang fit itu karena kemarin kami mendapat tugas disposisi dari Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk ngiringan Jabar berzikir di Ma'had Baitul Arqam Al-Islami di Pacet. Secara pribadi saya sangat menikmati karena iraha deui sok tiasa ngadaungkeun ceramah, gigireun penceramah. Kelebihannya itu yang saya syukuri. Yang menjadi tantangan naon cing kamari kudu sila dina luhur panggung bari diparlongku mustaminya itu sangat tersiksa Pak. 3 jam teh mati rasa Ibu. Gigireun saya Pak Dir Intel kemarin teh. Sugan teh polisi mah teu cangkeum. Gila pada Intel teh cangkel Pak, sarua cenah berarti sami gitu ya. Tapi secara esensi yang disampaikan oleh Profesor Said Agil Siraj itu luar biasa. Dan saya hadir di samping beliau gitu, kebayang tanya, meskipun beliau di kursi, orang dihandapkan gitu ya. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sampai jam tengah beuteunya pancetnya. Tapi untuk kuat teh eta silana ya Allah gitu ya. Rek kegituan ditinggalikeun kan ku anu hadir seueur gitu ya. Oleh jaim dah mati rasa Pak. Komono punten ya. Ya, yuk ngobrolkan patuangan. Oke, ini hasil dari hajian kemarin. Kenapa disebut hasil dari hajian? Kumargi sieun teu damang sebagai petugas dan berniat untuk melayani. Jadi tuang teh alhamdulillah. Malah sapaliman di bab kasimkuring teh maneh mah Haji Japar. Ada yang namanya Japar enggak? Aya nya. Oke. Nah, jadi Haji Japar teh jahat parah. Karena memang ya dahar wae. Selain pembagian di sampingnya Indomie Arab. Pembagian kopi Arab jadi unggal dinten eta teh. Alhamdulillah simkuring majang 11 kilo. Dan tadi acuk aralit sadayana. Dan sekarang problem buka subditnya. Padahal sebelum berangkat haji teh saya sudah ideal. Udah ideal. Mama Yu. Dan sekarang saya masuk menjadi PSK Bapak dan Ibu. Setelah PSK tuh pemuda 100 kilo. Iya teh makanya nggak mau jas teh ini kamuflase sebetulnya. Gitu. Karena mau ditinggal digigir lain lengik deh Pak. Luar biasa ya. Itu. Jadi karena kita berpikir kemarin pada saat menjadi petugas haji
kita tetap sehat, bisa melayani dengan segala kariu. Nungiring kamari ada yang ikut juga. Ibu mah sebagai jemaah tugas juga. Ya, kabayang kan simkuring ngobrol itu naonnya udah jam 10. Kabayang saya KTP Cimahi, koper besar dan kecil saya dari Kabupaten Bandung. Saya naik kelompok terbang 1 Majalengka dan pramanipes saya di Indramayu. Ya dulu kan. Tapi ya sudah, karena pada saat menginjakan Mekah ini adalah panggilan, tidak jadi masalah begitu ya. Itu yang tadi sieun namru, sehingga tadi makan. Alhamdulillah ini hasilnya. Selain pelayanan dengan baik, patuangan oke jadi maju ya begitu. Yang kedua adalah selain berbicara tadi tentang membentengi umat dari konten dakwah yang tidak jelas, ada hal yang lebih penting adalah berbicara tentang peta jalan dakwah. Kami yakin Bapak dan Ibu sudah punya sebetulnya itu secara individu, sudah punya juga secara peran fungsi di Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Jawa Barat. Tapi, mungkin pertemuan hari ini mungkin juga bisa menambah terkait tentang materi-materi dakwah yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah provinsi. Kalau Bapak dan Ibu sering mendengar Pak KDM, beliau menyampaikan yang namanya Pancawaluya. Simpulnya lagi awal nama naonnya Pancawaluya teh karena akan beriringan dengan Panca Curiga. Malah kamari di Bogor nya anak-anak kan di drill tentang Pancawaluya, tapi sebagian karena kecapean tunduh Pak. Pas beres sore teh, ya anak-anak, jadi gimana sekarang ya kita bercerita. Hari ini kita belajar tentang Pancasila. Jadi artinya juga membumikan sebuah istilah tidak mudah. Padahal pas ngobrolkan Pancawaluya teh ternyata adalah ilmu-ilmu masa lalu yang menjadi ciciren orang Sunda, yaitu cager, bager, bener, pinter, tur, singer. Dan tugas kita salah satunya adalah berbicara tentang pendidikan karakter umat Jawa Barat, berbicara tentang bener. Kalau cager jelas, hari ini kita ngariung cager baik secara kesehatan batin juga kesehatan secara fisik. Nah, pada saat bicara pinter udah jelas, tinggal diajar kan begitu. Nah, pada saat berbicara benar, di sini peran kita untuk memastikan bahwa umat di Jawa Barat itu benar. Benar tadi, pertama benar dari sisi regulasi pemerintahan, benar dari sisi religiusitas. Mun Islam berarti urusana Quran jeung hadis. Lamun negara NKRI urusana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan benar ini yang menjadi poin penting yang mungkin bisa menjadi materi khutbah kita pada saat bersentuhan dengan masyarakat. Kalau bahasa Pak Sekda lebih ekstrim deui Pak, kita menghadapi yang namanya kemiskinan, menghadapi yang namanya stunting atau gagal tumbuh. Diskusi kami adalah menang teu lamun ceramah Jumaah ngabahas stunting, ngabahas kemiskinan, dan disampaikan oleh para dai bahwa lamun urang teu memerangi kemiskinan, lamun urang teu bebersih tentang sampah di lingkungan, hukumna haram, misalkan begitu ya. Menang teu kan begitu. Sehingga pada saat berbicara ceramah Jumat yang rutin, ada materi-materi muatan yang juga bisa berkaitan dengan program-program yang notabene dilaksanakan oleh banyak pihak termasuk pemerintah. Kemarin dengan pihak MUI kita sudah mulai mendiskusikan itu, malah harapannya mah kita juga akan membuat sebuah silabus, bahasanya ya, silabus dakwah yang versi pemerintah, dalam artian tadi menitipkan pesan-pesan program pemerintah untuk menjadi bagian dari materi dakwah. Nah ini yang mungkin nanti kita bahas, ataupun nanti juga di internal Majelis Dai Kebangsaan ini menjadi open to discuss ya terkait hal tersebut, sehingga tadi pada saat berkhutbah di berbagai tempat di masyarakat baik rutin ataupun berkala ada muatan-muatan yang berbeda. Next, itu terima kasih Naira. Oh visi. Nah kalau untuk Jabar Istimewa, Bapak dan Ibu udah tahunya, bukan mun ngobrolkan kampung diurus, kota ditata, Jabar Istimewa. Poinnya adalah yang tadi sebetulnya. Hadir di sini ada satu berbicara tentang misinya adalah pendidikan karakter. Tegera seur-seurnya orang misalkan hiji 2 3 4 fokus pendidikan karakter
Bapak dan Ibu memiliki tugas yang luar biasa karena nuka hiji panginten karakter ke Jawa Baratan dengan Pancawaluya tadi, cager, bager, bener, pinter, tur singer. Singer di sini kita maknai adalah inovatif. Singer di sini kita maknai tentang bahasa keren kieu can dititah geus ngalaksanakeun. Hidung. Sigap, hidung, lamun hidung mah lustreung, ieu mah hidung. Gitu ya. Jadi dan juga secara kelembaman ulet ya itu. Jadi singer ini yang menjadi sebetulnya kan tiba di zaman simkuring budak geus ngapalkeun ieu lima teh. Nah, sekarang oleh Pak Gubernur digaungkan kembali dan diformalkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kemarin masa pengenalan sekolah MPLS. Itu muatannya adalah Pancawaluya. Dan muatan Pancawaluya pun sebagai narasumbernya tidak hanya berbicara dari unsur sekolah saja, pemerintahan saja, tapi dari kepolisian, dari TNI, semuanya menyampaikan sehingga anak-anak kita memiliki pemahaman yang lengkap. Diakhiri juga rumus bagernya cager, bager, bener, pinter. Nah, urusan bager ini pun juga menjadi penting, tidak hanya mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, juga mengasihi alam sekitar. Atau Pak Menteri Agama membahasnya menjadi sebuah kerangka yang namanya ekoteologi. Nah, itu kan menjadi juga muatan-muatan kita yang mungkin bahasanya kieu lamun di masyarakat makan terluhur teuing kalah katunduk. Ya. Jadi itu pun mari kita ramu bagaimana menjadi muatan dakwah yang bisa mudah diterima oleh masyarakat. Yang tahu tentang jalan selanjutnya Majelis Dai Kebangsaan tentu Bapak dan Ibu semua. Peran pemerintah lebih kepada pendukungan, fasilitasi dan koordinasi untuk bagaimana peran Bapak dan Ibu lebih optimal. Kalau berbicara kumaha peran Pemprov, rumusnya adalah kami memiliki akses untuk menggerakkan kabupaten kota secara peran fungsi pemerintahan khusus di bidang kekesraan. Kami juga bisa akses ke Kementerian Dalam Negeri karena secara struktur kepemerintahan Pemprov itu sebagai kakak yang baik. Kabupaten kota adik-adik dan orang tuanya adalah pemerintah pusat. Nah, ini yang bisa kita optimalkan. Tentu teknisnya adalah orang kena sering ngobrol di kepada orang. Ataupun kalaupun melihat Biro Kesra atau Andri KW rada kurang itu ya berikan masukan. Bade via WA mangga, bade direct message ya makan budak ayeunanya, bade DM di Instagram juga boleh. Itu merupakan tadi jalur rekokom komunikasi dan akhirnya kita berkomitmen untuk membangun Jawa Barat melalui Majelis Dai Kebangsaan karena tugasnya tidak hanya bicara Jawa Barat, tapi ada tugas NKRI di sini yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tos kayak gitu. Buka tuh terakhir. Penutup ya, iya penting nama. Dan terakhir tentunya menggunakan pantun kojo pakai jasa pulau bosen ke pasar ikan bersama orang kasih ya no. Biar lamun jeung Pak Kabit saya pakainya yang disukai sih Bu. Kalau dengan beliau orang kasih ke pasar ikan bersama orang kasih cukup sekian, terima kasih. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.